Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan membahas tentang yang meniadakan maut. Kata meniadakan maut bahasa Inggrisnya adalah abolish death. Dan ini terdapat di 2 Timotius 1 ayat 10. Dalam King James Version-nya berkata, "But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel." Jadi di sini ada kata manifest atau bahasa Indonesianya terungkap. Kalau ada yang terungkap artinya tadinya tersembunyi. Kalau sudah terungkap artinya ada sesuatu yang tadi tidak kelihatan sekarang kelihatan. Dan yang membuat muncul adalah ketika juru selamat muncul. Jadi juru selamat ini membuat sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kehadiran Tuhan Yesus membuat yang ada tetap ada, bedanya sekarang kelihatan. Artinya Tuhan Yesus juru selamat kita yang bertanggung jawab membuat sesuatu yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Peran ini seperti senter yang membuat sesuatu menjadi kelihatan. Jadi, ketika ada senter, rusa menjadi kelihatan sekarang. Walaupun dari tadi ada rusa, tapi tidak kelihatan. Dan ketika Tuhan Yesus muncul, Tuhan Yesus abolish death. Artinya, ketika death di-abolish, ini membuat sesuatu yang selalu ada, sekarang menjadi kelihatan, yang dulunya tidak kelihatan sebelum death di-abolish. Artinya death ini membuat sesuatu yang ada itu menjadi tidak kelihatan. Artinya abolish death ini sedang mengabolish kamu punya tidak kemampuan untuk bisa melihat, atau menyingkirkan ketidakmampuan kamu untuk bisa melihat sesuatu yang selalu ada. Jadi ketika kematian disingkirkan, saya sekarang bisa melihat sesuatu yang tadinya tidak kelihatan. Artinya, kematian ini ada kuasa atau power yang membuat saya tidak melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Sehingga ketika kuasa itu disingkirkan, sekarang saya bisa melihat. Jadi, kalau kematian itu adalah kuasa yang powerful, yang sangat berkuasa, artinya Yesus lebih berkuasa dari kuasa itu, karena kuasa itu sudah ditumbangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus ini lebih powerful daripada kematian. Dan kita ketahui bahwa kematian ini membawa kegelapan, dan kegelapan inilah yang membuat saya tidak bisa melihat. Karena kuasa kematian itu adalah kuasa kegelapan. Kuasa yang membuat saya tidak bisa melihat. Dan ini ditaklukkan Tuhan Yesus, sehingga orang bisa melihat. Jangan heran kalau Tuhan Yesus menaklukkan kegelapan, artinya Yesus namanya kuasa terang. Jadi, di saat terang masuk, gelap hilang. Ataupun ketika gelap masuk ke terang, gelap yang hilang. Karena namanya ada terang, gelapnya hilang. Kuncinya, kalau ada gelap bukan berarti terang kalah. Gelap itu karena terangnya tidak ada, bukan karena terangnya kalah. Karena kalau ada terang tidak pernah gelap. Artinya, waktu Tuhan Yesus muncul atau terang muncul, gelap hilang karena langsung terang. Makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 4, "In him was life, and the life was the light." Di dalam dia adalah kehidupan, dan kehidupan itu adalah terang. Makanya, di saat kehidupan muncul, mati langsung hilang. Di saat terang muncul, gelap langsung hilang. Karena tidak bisa dalam waktu bersamaan, gelap dan terang ada. Harus kalah salah satunya. Jadi ketika saya bawa senter supaya bisa kelihatan. Jadi ketika saya bawa senter di malam hari, itu menjadi terang. Dan terang itu adalah firman Tuhan sesuai Mazmur 119 ayat 105. Oleh sebab itu, orang yang tidak belajar tidak akan mengerti. Karena orang yang sudah mengerti adalah orang yang selama ini tidak bisa lihat. Jadi kalau saya belajar firman Tuhan dan saya tidak mengerti, artinya masih gelap pikiran saya. Atau dia belum makan madu yang menerangi pikirannya. Jadi waktu Tuhan Yesus muncul, Tuhan Yesus abolish that, karena Tuhan Yesus itulah kehidupan.
Jadi di John 1 ayat 4, in him was life. Life sama dengan light. Dan di ayat 5, terang menerangi kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menyadari kalau itu adalah terang. Karena mereka tidak menyadari terang, artinya yang mereka lihat adalah death. Lalu di Yohanes 1 ayat 9, Tuhanlah terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang di bumi ini. Artinya, kalau ada terang di bumi ini, tidak ada yang perlu mati. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan dialah yang menciptakan bumi ini, tetapi bumi yang Tuhan ciptakan tidak mengenal dia. Artinya, di bumi ini orang-orang hanya bisa melihat kematian. Dan waktu Tuhan Yesus datang ke bumi ini, tertuduhlah semua orang di bumi ini sebagai pelanggar hukum. Dan mereka patut mati. Dan itulah yang mereka lihat. Dan kalau seperti itu, mereka melihat Yesus sebagai apa? Minister of Death. Dan kalau orang dituduh mati, siapa sih yang senang? Kita baca di ayat 11. Lalu Tuhan datang ke umatnya, tetapi umatnya tidak mengenal dia. Atau dengan kata lain, umatnya sendiri menolak terang atau kehidupan kekal tersebut. Artinya bagi mereka, Tuhan Yesus adalah penuduh pelanggaran hukum. Yang hanya mereka bisa lihat, mereka harus mati. Mereka benar-benar tidak pernah bisa melihat kehidupan tersebut. Padahal Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Seperti yang dikatakan di John 3 ayat 17, saya datang bukan untuk condemn dunia ini, tetapi untuk memberikan kehidupan. Jadi kalau saya bilang, kamu tuduh-tuduh saya terus, harus mati. Dan kalau itu tujuannya, Yesus datang untuk bilang saya harus mati. Kalau kamu harusnya mati, Yesus tidak perlu turun. Karena tanpa turunnya Yesus pun ke bumi ini, mereka harus mati karena mereka melanggar. Kenapa Yesus turun? Karena terang yang dibawa oleh Tuhan Yesus, supaya mereka bisa melihat kehidupan. Artinya, yang mengabolish kematian adalah life atau light. Life, light, immortality inilah yang abolish death dengan darkness. Dan bisa dilihatnya melalui gospel. Artinya, yang membuat gelap menjadi terang dan membuat orang yang tadinya melihat kematian jadi bisa melihat kehidupan adalah gospel. Dan tadi ada kata Jesus Christ. Jadi yang kasih terang dan tidak membuat orang mati adalah the gospel of Jesus Christ. Gospel inilah yang abolish death. Karena gospel adalah power of God unto salvation. Kuasa yang menumbangkan kematian adalah kuasa gospel. Dan gospel itu menunjukkan kehidupan kekal karena harus percaya dulu baru diberikan kehidupan kekalnya. Dan Tuhan Yesus itulah adalah the gospel. Kalau Tuhan Yesus adalah the gospel, artinya Tuhan Yesus itulah power of God. Artinya yang abolish death adalah Christ crucified. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 23. Biarlah dari pelajaran kali ini kita bisa lebih mengerti siapa yang abolish death dan apa itu abolish death. Sehingga kita boleh memilih apa yang ditunjukkan oleh gospel of Christ. Selamat berjuang untuk pilih yang benar saudara-saudaraku. Sampai bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.